Berikutnya, Jamaah yang mau bertanya dipersilakan. ya silakan di sebelah sana. Oh masih dari ibu-ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu silakan. Mengenai salat witir, Pak. Nggih. Kalau dibiasakan setiap habis isya apa boleh, Pak? Yang kedua, setelah sholat subuh, apakah masih boleh melakukan sholat sunnah yang lainnya? Iya. Dan juga setelah sholat asar, apakah masih boleh melakukan sholat sunnah yang lainnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, Ibu. Jadi yang pertama yang harus dipahami, waktu sholat witir itu adalah setelah isya. Jadi waktu sholat witir itu setelah sholat isya, bukan setelah isyanya, tapi setelah mengerjakan sholat isya. Walaupun sudah masuk isya, kalau belum sholat isya itu belum boleh. Sampai kapan? Sampai subuh. Itu waktu sholat witir. Kapan sholat witir itu dilaksanakan? Memang ada dua contoh yang berbeda. Kalau sahabat Umar bin Khattab itu witirnya menjelang subuh. Sahabat Abu Bakar itu witirnya setelah sholat isya. Kemudian perbedaan ini disampaikan pada Rasulullah. Rasulullah tidak memilih salah satu di antara keduanya, tapi memuji kedua-duanya. Apa kata Nabi? Abu Bakar itu orang hati-hati, jadi khawatir tidak bangun sebelum subuh, sehingga witirnya setelah sholat isya. Sementara Umar itu orang yang kuat keinginannya, artinya orang yang kuat semangatnya, pasti dia bangun, sehingga witirnya sebelum subuh. Nah, artinya yang mana yang harus kita ikuti? Kembalikan kepada kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan biasa bangun tengah malam dan yakin bangun tengah malam sebelum subuh, witir lebih baik ditaruh di akhir. Ij'alu akhir sholatikum bil laili witr. Itu ada hadis. Jadikan sholat terakhir di waktu malam itu adalah witir. Tetapi kalau ibu-ibu ragu malamnya itu tidak bangun, biar istiqomah sholat witir, hendaknya witir itu dilaksanakan langsung setelah sholat isya. Kemudian setelah orang sholat witir, apakah masih boleh sholat lain? Boleh, tidak masalah. Jadi ij'alu akhir sholatikum bil laili witr. Jadikanlah witir sebagai penutup sholat, itu bukan wajib, tapi sunnahnya. Jadi anjurannya. Seandainya setelah witir masih melakukan sholat sunnah-sunnah yang lain, tidak masalah. Termasuk diantaranya di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan witir langsung digandeng dengan sholat tarawih. Jadi dilaksanakan di isya awal. Oleh karena itu setelah sholat tarawih kemudian pulang malam masih sholat sunnah yang lain, tidak ada masalah. Cuma kalau dilihat waktunya mipet ini, kalau udah mipet kita habis tarawih bentar, udah sahur bentar, udah subuh kalau sekarang. Tapi kalau waktunya pas panjang, kan bisa saja di sini juga. Misalnya jam 7 kan suatu saat, subuhnya juga jam 5, nah itu masih bisa dilaksanakan sholat sunnah yang lain. Kemudian setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, apakah masih boleh untuk melakukan sholat sunnah? Sholat sunnah itu tidak boleh, Bu, kalau sholatnya sholat mutlak. Jadi ada 5 waktu kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Itu kalau mutlak. Apa saja? Yang pertama setelah sholat subuh. Ini terkait dengan fiqh. Bukan setelah masuk subuh, setelah sholat subuh. Walaupun sudah masuk subuh, kalau belum sholat subuh gak masalah, sholat sunnah dulu yang banyak baru sholat subuh. Yang kedua setelah sholat asar. Ini yang terkait dengan fiqh, terkait dengan perbuatan. Yang ketiga langsung berhubungan dengan waktu. Yang tiga itu apa? Pada saat matahari pas ada di ufuk, di atas, istiwa lurus ya di tengah. Itu sebelum zuhur, 4 menit sebelum zuhur. Itu tidak boleh. Istiwa itu pas matahari itu pancur atas. Jadi ketika kita meletakkan sesuatu tidak akan muncul bayang-bayang gitu. Karena pas di tengah. Terus pada saat terbenamnya matahari, pas terbenamnya itu juga tidak boleh sholat sunnah. Jadi kemudian pada saat keluarnya matahari, persis keluarnya, itu juga tidak dibolehkan melaksanakan sholat sunnah. Sampai kemudian matahari tinggi kira-kira 1 tombak, itu masuk waktunya sholat duha. Nah di situ. Tapi yang tidak diperbolehkan ini adalah sholat yang tidak punya sebab, yang tidak punya sebab serta tidak punya waktu.
Kalau punya sebab, punya waktu, itu data waktu wasababin, bukan sholat mutlak, itu boleh. Contohnya sholat gerhana, itu boleh, sholat istisqa, sholatkan jenazah, itu yang fardu kifayah, atau sholat tahiyatul masjid, itu diperkenankan. Kalau tahiyatul masjid. Jadi, atau kemudian sholat di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, itu gak ada sholat yang dimakruhkan. Nah itu hukumnya adalah makruh tahrim sampai mendekati keharaman. Tapi kalau makruh tahrim dalam ibadah itu rusak, ibadahnya rusak. Jadi tidak dapat pahala, ya rusak. Ya percuma kita ibadah tujuannya dapat pahala. Makanya itu yang harus dipahami. Jadi setelah sholat subuh tidak diperkenankan, termasuk setelah sholat asar. Nah, ada kecuali ibu. Kecuali itu mengkodok sholat sunat qabla subuh. Loh, apa maksudnya mengkodok? Ibu itu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat sunat qabla subuh. Jadi selalu sholat sunat qabla subuh. Selalu sholat sunat sebelum subuh. Nah pada waktu itu secara kebetulan pada waktu itu ibu tidak bisa sholat sunat qabla subuhi. Begitu bangun tidur ke masjid, di masjid imam sudah sholat, akhirnya ikut berjamaah. Nah setelah jamaah itu sholat yang terkijal tadi itu boleh dikodok bagi yang iman rutin. Tapi kalau memang nggak pernah sholat qabla subuh, datangnya ke sini juga ada imam belum sholat, setelah itu kok mau kodok yang tadi, tidak boleh ya. Jadi itu ibu tidak pernah meninggalkan itu. Nah waktu itu kok terlambat, begitu masuk masjid imam sudah sholat, langsung jangan sholat sunat bu, tapi langsung ikuti sholat jamaah, sholat subuh. Setelah subuh itu boleh diganti. Tapi ya lebih baik tidak usah dikerjakan lah, bisa dikerjakan, jadi tunggu besoknya aja. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian udah kurang 1 menit waktunya. 23:37 ya. Apa? Oh yang sekarang 1, 2, 3, 4. Oh 23:40 masih bisa. Satu lagi ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya? Setat terus, finishnya kapan? Pertanyaannya begini Ustaz, saya ini beberapa kali kebablasan sholat subuh. Iya. Kesiangan. Iya. Jam bekernya nggak kunjung. Iya. Nah, kalau itu sama sekali malah udah terang. Iya. Jadi udah luar. Matahari udah naik. Nah, yang saya akan tanyakan, bagaimana? Apakah kita harus tetap melakukan sholat subuh bersama qobliyahnya atau bagaimana Ustaz? Tapi yang saya lakukan, saya sembahyang subuh dan qobliyah. Ya, betul Pak Maman. Jadi uzurnya sholat itu ada 2, tidur dan lupa kalau belum sholat. Tahu-tahu belum sholat dia habis, itu uzur. Atau tidur yang tidak sembrono ya. Kalau tidur sembrono itu tetap dosa, walaupun sholatnya wajib diganti. Jadi apa yang dimaksud tidur tidak sembrono? Sekarang kan waktunya agak dikit sekali. Pulang jenengan dari sini kok sahur dulu. Pulang sahur dulu. Kalau tidur dulu, nanti bangun sahur pasti menutupi subuh. Sahur dulu, kemudian tidur. Tidurnya katakan jam 3, kan belum masuk subuh. Tidak bangun sama sekali. Tahu-taunya bangun udah jam 7 lah. Jam 7, sini jamnya kayaknya masih belum keluar. Subuhnya juga agak panjang. Ya keluarnya matahari, Jam 6. Iya jam 5.46, jam 5.43 ini keluarnya matahari. Jadi panjenengan bangun nanti jam 6, kan sudah habis waktu subuh. Nah, habis itu ya langsung ke sholat subuh. Kodok ya, dikodok. Tanpa nyebut kodok tidak ada masalah sih subuh. Nyebut kodok itu juga tidak harus gitu, nyebut kodok itu. Walaupun posisinya ketika sholat sudah dilaksanakan di luar waktu, itu otomatis adalah kodok. Disebut tidak apa-apa, kodokan lillahi ta'ala, bukan ada. Kalau ada itu dilaksanakan tepat pada waktunya. Jadi usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbil qiblah kodokan. Ya, kalau bahasa Indonesianya, saya niat sholat subuh 2 rakaat untuk ganti, gitu ya. Semata-mata karena Allah fardhu subuh. Jadi jangan sholat tetap sholat itu.
Nah, bagaimana hukumnya? Tidak dosa kalau memang tidak benar sama sekali, tidak bangun sama sekali. Tapi biasanya bangun bentar, tapi enggak. Ya, keliling bangun itu setan yang dinabuhkan gitu. Nah, kalau itu udah dosa, malah udah dibangunkan ya, udah dibangun. Ya, kita lagi, tertidur lagi lah itu. Tidur ya, udah bangun. Nah, termasuk tidur sembrono. Tidur sembrono itu apa? Sudah jam waktunya belum sholat tidur, itu tidur sembrono, itu dosa. Jadi kok tidak sholat dulu? Kalau jangan jam 3 tidur tidak masalah. Gitu. Jadi kalau sekarang yang pendek, misalkan maulid ke isya, kalau bukan puasa, jangan pulang kok kecapean, maulidnya kan jam 10, pulang kantor jam 9 udah capek, kerja mulai pagi. Kalau di Indonesia sih kan nggak ada maulid jam 10, pasti relatif lebih aman gitu terjaga. Belum waktunya orang tidur, udah capek, tidur jam 9. Tahu-tahu bangun jam tengah malam. Nah itu kan maulidnya kelewatan. Kalau memang tidak bangun sama sekali, tidak ada masalah, tidak dosa. Tapi begitu masuk adzan maulid kok tidur dulu, itu tidur sembrono namanya, tidur sembrono ya. Jadi itu dosa, tidurnya dosa dan wajib diganti, sholatnya wajib diganti. Apakah dilaksanakan dengan qobliyahnya? Ya langsung sholat subuhnya aja Pak ya. Jadi qobliyahnya udah habis itu ya. Oh, subuhnya udah sambung dengan duha gitu. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian, karena kita udah masuk waktu sholat isya, mari setelah ini kita laksanakan sholat isya dan sholat tarawih bersama. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kajian yang tadi sebelum maulid kita lanjutkan besok tentang puasa telinga dan puasa mata. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.